Bilang alhamdulillah li gitu kan, untung dulu Allah belokin saya ke Malaysia, ternyata sengaja sama Allah dibelokin ke Malaysia. Buat apa? Buat ngambil uang saku. Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, udah selesai gitu. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah kan di belakangnya ada motifnya, kenapa Rasul melakukan ini dan itu. Itu yang diambil oleh sahabat Umar bin Khattab, dan itu diambil oleh lapor pada Rasulullah. Dzabal sur bil ujur. Orang-orang kaya Rasulullah pahalanya banyak. Yusallun kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat, mereka zikir seperti kami zikir, mereka puasa seperti kami puasa. Cuman mereka bersedekah dan kami nggak bisa sedekah ya Rasulullah. Amalan mereka banyak ya Rasulullah. Kami tidak bisa bersaing dengan mereka. Maka setelah itu Rasulullah, mau nggak aku kasih tahu sebuah amalan yang mana ketika amalan itu kamu lakukan, amalan kalian lebih tinggi daripada amalan mereka. Oh mau ya Rasulullah. Saya lagi ngebayangin bagaimana para sahabat itu bersaing. Persaingannya bukan mobil yang paling bagus gitu ya. Persaingannya amalan apa yang terbaik, dan amalan ketika di hadapan Allah yang mana yang paling banyak. Dan itu seperti itu. Maka dikasih tahu oleh Rasulullah, amalan itu adalah engkau baca setelah sholat itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Udah ya Rasulullah? Iya, siap. Maka orang-orang ini pun pulang bahagia. Oh, kita bisa bersaing dengan orang-orang kaya dengan zikir-zikir kita. Masya Allah. Maka tersebar di antara orang-orang fuqara Madinah zikir itu. Mau nggak bersaing dengan orang-orang kaya? Itu zikir ini. Tapi tidak lama kemudian orang-orang fakir Madinah ini datang lagi kepada Rasulullah dengan wajah yang agak berbeda. Ya Rasulullah gitu kan, mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa gitu kan, tapi mereka bersedekah dan kami tidak bisa sedekah, dan Engkau berikan solusi kepada kami sebuah zikir, yang mana zikir itu untuk kami agar kami bisa bersaing dengan mereka. Tetapi orang kaya itu juga dengar kalimat-kalimat itu ya Rasulullah, dan mereka mempraktekannya. Maka mereka dengan berlinang air mata menunjukkan ya gitu kan. Maka Rasul dengan tersenyum mengatakan, ya dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keagungan Allah yang diberikan kepada setiap hambanya, terserah mau Allah mengasihi siapa. Maka bahasanya adalah zikir tadi itu Pak pernah diperebutkan oleh para sahabat. Maka saya sering bagi, oh Masya Allah, ini loh yang ditutup-tutupi oleh fuqara Madinah. Para sahabat itu bahasanya dalam tanda petik ditutupi gitu ya, bahwa kita ikut mendengarkannya, dan itu dulu pernah diperebutkan oleh mereka. Maka ketika zikir subhanallah, subhanallah, oh bahagia banget. Ada rasa halawah di sana, ada rasa kemanisan. Dan salat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau kita agungkan dan kita muliakan tidak hanya dalam lisan-lisan kita, tapi dalam amalan keseharian kita. Baik, hari ini saya diminta untuk mengisi tentang pengenalan ilmu magnet rezeki. Background saya sebenarnya adalah lebih banyak ke sisi sirah Nabi, tapi hari ini diminta untuk menyampaikan materi baru. Bukan baru sebenarnya, saya ketua pesantren atau pimpinan pesantren dari sebuah pesantren yang didirikan oleh Ustaz Nasrullah yang pencetus ilmu magnet rezeki. Sebenarnya ilmunya juga sama saja seperti ilmu yang lainnya, mengambil dari kalimat-kalimat hikmah, ngambil dari hadis. Hanya buat brand sendiri namanya magnet rezeki untuk memudahkan saja. Nah, apa itu magnet rezeki? Ilmu magnet rezeki itu kalimatnya satu sama terhubung. Di antara kita semua itu terconnecting. Semua terconnecting. Kita memiliki ilah yang sama, itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia non muslim, Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Penciptanya adalah Allah. Hanya saja mereka tidak menyebutnya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmunya adalah poin besar dari ilmu rezeki adalah 3F, 3P, positive feeling, positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Dimulai dari itu dulu. Cara paling simpel, ilmu yang paling saya suka di antara ilmunya ini adalah itu terumbu karang. Nah, ini kan istilahnya Bapak Ibu pusing semua ya. Ketika saya tanya, di mana Allah meletakkan rezeki kita? Karena kita bingung, kadang di kantor, kadang di mana gitu kan. Tapi kalau kita tanya monyet, di mana Allah meletakkan rezekinya monyet? Di pohon pisang. Simpel kan? Pohon pisang, daun pisang, makan selesai. Di mana meletakkan rezekinya kambing? Di rumput dan ilalang, kayak gitu. Tapi ketika manusia ditanya, di mana Allah meletakkan rezeki kita? Karena kita masih kebingungan.
karena banyak sekali tempatnya Ustaz gitu. Maka di sini ternyata Allah meletakkan rezeki kita itu di kemuliaan kebahagiaan orang lain. Ketika kita bisa memuliakan membahagiakan orang lain, di situ Allah akan meletakkan rezeki kita. Kalau bahasa ikan, di mana Allah meletakkan rezekinya ikan? Di terumbu karang. Terumbu karang adalah tempat di mana ikan mendapatkan makanannya ketika di dasar lautan gitu ya. Dan tidak pernah ada satu ikan pun yang merusak terumbu karangnya. Dan terumbu karang kita adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Jadi bahasanya gini, kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah melimpah luar biasa banyaknya, maka letakkanlah, muliakanlah orang-orang sekitar kita. Disitulah akan meletakkan rezeki-rezeki kita. Maka clear gini, ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, muliakan orang-orang sekitar kita. Dalilnya apa? Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis hafal banget. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu kita pernah membahas ini sedikit gitu kan. Saya berikan satu contoh, namanya Coach Ridwan. Ini terkenal di Malang, seorang mentor gitu ya. Pada suatu ketika umroh bareng kami, saya pembimbing haji dan umroh. Nah, ini orangnya tawadhu banget gitu ya, tawadhu aja, kemana-mana bawa iPad, direkamin semua, setiap saya ceramah direkam. Tapi satu momen ketika sampai di Madinah dan di Mekah, beliau itu ketemu banyak orang dan dia diajak foto terus. Ini siapa gitu? Saya masih ingat di Jabal Rahmah itu banyak orang mencari beliau dan diajak foto bareng. Saya penasaran, kok ini orang terkenal ini kayak sepertinya. Bahkan orang nggak ketemu, tahu-tahu ketemu di Arafah langsung minta foto. Saya cari namanya Pak Ridwan Abadi. Ternyata memang beliau terkenal di YouTube dan beliau seorang mentor bisnis. Terus perjalanan waktu sampai suatu ketika kami pulang di Jeddah itu, kami nunggu agak lama, saya ngobrol dengan beliau. Apa sih Coach ilmunya antum? Oh, ilmu saya simpel Ustaz gitu. Ternyata ilmunya beliau adalah beliau punya impian dalam 1 bulan kerja cuma 1 pekan. Bisa gitu Coach? Bisa, alhamdulillah. Dan sekarang saya mendirikan beberapa pesantren. Nah, termasuk yang dilakukan oleh guru kami Ustaz Nasrullah. Kok bisa gitu Coach? Iya kata. Pada suatu ketika beliau seorang bisnismen dan memiliki franchise yang sangat banyak. Oke, perputaran bisnis beliau itu per bulan udah miliaran lah, belasan miliar gitu. Tapi suatu ketika blok jatuh dan beliau punya utang, bahasanya amanah itu ya, dengan kisar kalau nggak salah 8 miliar minusnya. Semua udah habis, asetnya semua habis, tinggal masih 8 miliar lagi. Maka pas 8 miliar itu minus gitu kan, di kanan sini dia gak cerita pada orang tuanya, udah bener-bener habis-habisan gitu. Dalam keadaan itu, apa yang dilakukan beliau? Karena beliau punya seorang mentor, punya ilmunya, dan beliau seorang dosen bisnis dan manajemen di Barwijaya kalau nggak salah. Yang dilakukan beliau adalah dia nyari orang yang punya amanah lebih besar daripada beliau, yang punya utang lebih besar daripada beliau. Maka cari ketemu teman dia yang punya, kalau beliau 8 miliar, ada yang belasan miliar. Terus apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan? Yang dilakukan adalah ngajarin sistem biar dia bisa lancar kembali. Maka mana karyawanmu di sini kumpulin semuanya, dibuat sistem yang bagus, rapi lagi. Perlahan beberapa bulan kemudian bisnis dia jalan, temannya ini. Setelah jalan lancar, alhamdulillah hutang-hutangnya terselesaikan satu persatu. Maka temannya pun bahagia luar biasa, persoalan selesai. Maka dipanggillah Pak Ridwan ini, Pak Ridwan, berapa saya harus bayar Anda? Bayar gitu. Akad kita di awal apa? Saya pengen nolongin antum, udah selesai. Wah nggak bisa gitu dong. Ini kan masya Allah gitu ya, sistem udah berjalan baik, bahkan udah pasti autopilot gitu, udah berjalan semuanya. Antum udah membuat mendidik karyawan-karyawan saya gitu. Enggak. Saya di akad awal apa? Saya pengen nolongin antum, udah selesai. Terus saya bayar gimana? Enggak ada bayaran. Maka kenapa Coach Ridwan melakukan hal itu? Karena belum meyakini satu hadis tadi. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu nolong saudaranya. Saat itu lah masya Allah, temannya ini yang seorang bisnismen jadi bingung. Kalau misalkan pay-nya misalnya 100 juta, plak udah 100 juta kasih, kan beres, nggak ada beban mental kan. Aduh, ini orang nolongin saya terus udah dibayar, bisnis sama bisnis gitu. Tapi karena Pak Ridwan ini nggak mau dibayar, ya udah apa yang terjadi? Temannya kebingungan harus dengan apa beliau membayarnya. Ada orang baik banget nih, bisnisnya udah jalan gitu ya, gara-gara pertolongan Pak Ridwan, dan beliau udah minus 8 miliar juga.
Benar-benar berbulan-bulan itu memang benar-benar yang nggak mudah bagi beliau. Tapi mulai yakini hadis tadi. Hadis itu adalah ketika kita nolong orang lain, maka akan menolong kita. Maka tidak selang lama, karena beliau seorang mentor bisnis. Benar. Dan teman yang dibantu seorang bisnismen pula. Maka teman nggak tega, nggak redok bahasanya. Kalau orang sekeren ini diem aja, maka di broadcast kemana-mana. Soal tiap pembisnismen teman-teman dia yang butuh mentor bisnis, maka silahkan hubungi ini. Dan virallah beliau. Di awal memang tadi urusannya adalah pengen ditolong sama Allah, maka nolongin temannya. Dan nextnya adalah nolongin dalam bentuk bisnis to bisnis. Maka ada akadnya di sana, dan ternyata beliau banyak yang minta bantuan untuk men-coaching di antara karyawan dan perusahaan-perusahaannya. Baru disitulah berjalan Berjalan ya tadi bisnis to bisnis. Dan ketika Masya Allah habis itu viral bahasanya di antara kalangan pengusaha, maka setelah itulah beliau bayar satu persatu di antaranya utang-utang beliau. Dan impian beliau untuk bahasanya kerja seminggu, sebulan, sepekan gitu ya. Maksudnya apa aja udah ngisi coaching aja, di antara beliau menjadi konsultan, membuat perusahaan untuk konsultan bisnis. Dan sisanya dengan apa? Sekarang beliau buat pesantren di Lombok sama di Lampung kalau nggak salah. Masya Allah gitu ya. Nah, dimulai dari sana, ketika kita bisa memuliakan orang lain, Allah loh yang nggak tega bahasanya. The power of ternyuh, pengen memuliakan kita. Kita biasanya cuma titipan, Pak, titipan rezeki untuk memuliakan orang-orang sekitar kita. Saya teringat sekali kalimat dari bapak saya, almarhum. Beliau meyakini bahwa rezeki ketika beliau kerja dengan mendapatkan penghasilan sebagainya itu hanya titipan. Kenapa? Beliau memuliakan anak dan istrinya. Paling berasa adalah ketika anaknya sudah tidak lagi membutuhkan uang SPP. Anaknya tidak membutuhkan lagi ketika sudah selesai dengan pendidikannya gitu kan. Maka bahasanya rezekinya pun mulai stop. Bukan stop ya, tidak sebanyak sebelumnya. Dulu kok mudah banget gitu kan, karena di bawahnya ada yang udah perlu disiapkan, itu saya gitu ya, dan kakak saya gitu, dan ibu gitu ya. Tapi ternyata ketika kami sudah jalan sendiri, rezeki kami ambil sendiri bahasanya, kami udah bisa kerja sendiri, pun berpindah dari bapak ke anak-anaknya. Maka ketika bapak kerja gitu sebagainya, niatkanlah, itu memang jatahnya bukan kita, ya itu jatah saya gitu, misalkan tidak, hanya titipan saja, jalurnya cuma lewat kita saja. Ketika kita bisa muliakan, bahagiakan orang lain, disitulah rezeki kita sejatinya. Ketika menjadi catatan saat ini, dengar kalimat healing, kita kalau misalkan akhir pekan itu kan kita obatinlah dengan jalan-jalan kemana sebagainya, berarti dia tidak menikmati pekerjaannya. Tapi orang udah kenal magnet rezeki, dia akan sangat menikmati setiap pekerjaannya. Kenapa? Ketika dia sedang memuliakan dan bahagiakan orang lain, apapun bentuknya itu, disitulah ada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kami di pesantren misalkan harus ngantar anak semalam tuh sampai dari masya Allah, lelah luar biasa, tapi harus ada dibawa ke rumah sakit. Udah kita bawa, gitu kan, sampai malam nunggunya masya Allah gitu kan. Ini Allah wasting time, nggak gitu. Ketika sedang memuliakan santri, maka disitulah Allah ingin memuliakan kita. Fokusnya adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak misalkan memberikan kafalah bulanan gitu ya, gaji bulan pada ibu, disitulah ketika kita memuliakan istri, Allah akan memuliakan kita. Poin besarnya adalah ketika kita kayak misalkan Mas Aryo, kameramen gitu kan, ini badannya sebenarnya gemuk gitu kan, cuman pas difoto kok jadi agak langsing gitu kan, dengan gaya miring-miringnya sebagainya, terus customer bahagia. Apa yang terjadi? Customer kan broadcast itu. Ketika dia senang, pasti tadi ada suara-suara ilahi gitu, suara-suara Tuhan, suara-suara Allah Subhanahu Wa Taala yang akan di-broadcast di antara hati-hati orang lain. Poin di situ aja. Nah, pekerjaan kita apapun, ketika kita niatkan untuk memuliakan orang lain, maka disitulah Allah akan berikan rezeki untuk kita. Ilmunya banyak, diantaranya tadi positive thinking, di mana Allah meletakkannya. Maka rezeki kita ada di satu, di positive thinking. Ketika berpikir selalu positif, rezeki akan melimpah ruah. Kuncinya di situ, di positive thinking. Nah, apa itu positive thinking? Baik, positive thinking adalah kita husnudzon. Kalau bahasa agamanya husnudzon, dan kita dilarang untuk bersuudzon, kan gitu. Kalau dalam bahasa kisah sejarahnya paling terkenal ketika Allah memuliakan dalam hadisul ifki, hadis dusta tentang Ibunda Aisyah gitu ya. Itu ketika Ibu Aisyah dapat suatu ketika ayat tidak turun selama 1 bulan dan terjadi fitnah besar di Madinah, itu goncang,
ibu negara bernama Ibunda Aisyah dikabarkan berselingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Maka di antara para sahabat berpecah. Satu, mayoritas diem, karena memang malam itu Ibunda Aisyah jalan bersama Sofwan bin Al-Mu'attal. Kisahnya belum ketinggalan rombongan, habis itu diselamatkan oleh sahabat Sofwan. Tapi kan diselamatkan ngikutin rombongan gitu, karena ketinggalan rombongan, maka kan nyusulnya nggak mudah, ketemunya pas duha. Pas duha orang ngeliatin Sofwan bersama Ibunda Aisyah. Sofwan yang megangin onta, Ibunda Aisyah yang di belakang naik onta. Tapi kan semalaman itu berdua. Mayoritas diam, Rasulullah diam. Terus yang kedua, ada tipikal seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Ini langsung husnudon, nggak mungkin orang sesoleh Ibunda Aisyah dan orang sesoleh Sofwan bin Al-Mu'attal itu melakukan sesuatu yang tidak bagus. Yang ketiga, ini kompornya, belum buat pertanyaan simpel. Laki-laki sama perempuan malam-malam jalan, kira-kira ngapain ya? Pertanyaan itu doang. Ini yang melakukan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinannya orang munafiqin. Dan termasuk ada antara orang keempat tipikal followernya gitu kan, dia ngasih komentar doang, like, share, and comment bahasanya gitu. Dia bukan pembuat fitnahnya, tapi like, share, and commentnya doang. Dan ada namanya Mistah bin Usasah. Dan qadarullah dalam tarbiyah ini, nggak langsung menurunkan ayat, kan biasanya dikit-dikit ayat turun gitu kan, nggak lama ayat turun. Qadar dalam case ini ayat nggak turun-turun selama 1 bulan. Maka Allah pengen ngeliatin bagaimana respon para sahabat, dan alhamdulillah mayoritas diam. Dan satu orang Allah puji. Maka nanti dalam ini turun dalam surat An-Nur gitu kan, at-tayyibun at-tayyibat, orang baik untuk orang baik pula gitu kan. Itu ada 4 golongan. Pertama ada golongan yang ya, kenapa kalian gak membelanya gitu kan? Tapi gak dipersalahkan banyak-banyak juga. Kenapa gak belain? Yang kedua dipuji, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari yang langsung husnudzan yang muncul. Gak mungkin. Maka dia bertanya kepada istrinya. Ketika istri tanya kepada Abu Ayyub, kamu dengar gak kabar tentang ini? Dia dengar gitu. Maka nanya kepada istrinya, istriku, kalau engkau seperti Aisyah dalam malam-malam seperti itu, apakah kira-kira engkau akan berzina dengan Sofwan bin Al-Mu'attal? Enggak lah, na'udzubillah min dzalik, aku tahu itu dosa besar, enggak mungkin aku melakukannya. Ketahuilah wahai istriku, sesungguhnya Aisyah itu lebih solehah daripada engkau. Kalau engkau saja gak mungkin melakukan hal itu, pasti Aisyah juga gak akan pernah melakukan hal itu. Maka dibalik oleh istrinya, apakah suamiku ketika engkau bersama Bunda Aisyah seperti itu malam-malam, apakah kau akan melakukan perzinahan itu? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, aku sangat mencintai keluarga Rasulullah, tidak pernah akan aku nistakan mereka, dan aku tahu zina itu dosa besar. Maka saya mengatakan sesungguhnya Sofwan bin Al-Mu'attal lebih soleh daripada engkau. Dia termasuk yang ikut perang Badar dan engkau tidak, bahasanya gitu kan. Dan dia jauh lebih layak untuk masuk surga daripada engkau, bahasanya. Dan itu orang soleh banget. Dan dia tidak akan melakukan hal itu. Ya, maka 2 orang ini, keluarga ini masuk positive thinking. Dan 1 bulan kemudian ayat turun dan memuji spesial keluarga ini. Ini keluarga keren banget. Dan yang ketiga, celah habis-habisan adalah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia nanti menariknya adalah tidak kena iqab, tidak kena cambukan karena menyebarkan fitnah. Kenapa? Dia menggunakan kalimat tanya. Kira-kira nih istri Rasulullah sama laki-laki lain semalaman berduaan ngapain ya? Itu kan kalimat pertanyaan, Pak. Yang menggiring semua orang akan berpikir, kalau orang berduaan normal ngapain? Itu kan. Dan ini juga hati-hati buat kita, dan ini yang diantara kelompok itu yang paling rendah, paling dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak diantara kita nih di masa-masa medsos ada broadcastan di grup kami gitu kan. Semoga bukan di grup Bapak Ibu. Itu ketika nanya broadcast ini bener gak sih ada fitnah di situ, ada misalkan ada tokoh gitu kan gini, ini bener gak sih gitu kan. Kalimat ini bener gak sih itu mirip dengan kalimatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, pimpinannya orang munafik. Ih, parah itu levelnya. Tapi bener di dunia dia nggak dapat iqab, nggak dapat sanksi. Kenapa cuma nanya doang? Tapi pertanyaan dia menggiring orang untuk menuju sebuah tempat itu adalah fitnah. Dan ternyata ada yang kepleset juga, namanya Mistah bin Usasah, gitu ya kan? Apa yang terjadi? Maka beliau pun tadi, iya gitu. Dimana Mistah nanti akan dicambuk ketika ayat itu turun, dicambuk kalau misalnya 40 kali atas fitnah yang tersebar, pum gitu. Nah, disinilah kekuatan dari husnudzon. Husnudzon itu ketika kita melihat semuanya sisinya adalah sisi positif.
husnudzon kepada orang lain, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon pada diri sendiri. Contoh gini, ketika hujan, kita bisa ngucapin apa, Pak? Ya hujan. Ini kayaknya nggak ridho sama Allah nih. Makanya yang diajarkan dalam kami adalah semuanya kalimat adalah wow, keren. Di antara ilmu ini nanti di bawahnya ada namanya paradox of candy. Apa itu? Paradox dari permen. Contohnya gini, Pak, saya punya permen di saku nih, udah kebuka. Contohnya Mintos gitu ya. Saya itu ketemu Bapak, Pak, Mas Aryo, nih permen nih. Maka dia ngeliatin permen gak ada bungkusnya, tahu-tahu diambil dari tangan nih, kasih ke Mas Aryo. Kira-kira dimakan gak Mas Aryo? Makan, bener nih. Gak ada bungkusnya nih, langsung di saku saya. Kadang ya ada benang-benangnya dikit gitu ya. Kita gak mau kan? Kenapa? Ya tadi gak bersih, gak steril gitu kan. Ternyata di saku kiri masih ada satu lagi, diambil, kasih ke Mas Aryo, masih ada bungkusnya gitu. Oh mau dibuka, dibuka, diambil permennya, masukin, habis itu bungkusnya dibuang. Maka saya boleh marah dong. Yo, tadi itu permen gitu kan, ente maunya permennya doang kan, udah nih buka, ini tinggal lep doang, kenapa ente nggak mau? Tapi sekarang gitu kan, kebalikannya, ketika saya ngasih ada yang bungkus permennya, tapi ternyata gitu ya, ente malah buka bungkus permennya, habis itu dibuang dan ente makan permennya doang. Yang kita mau sebenarnya adalah permennya. Kita yang mau permennya atau bungkusnya, Pak? Permen kan? Tetapi ketika kita permen didatangkan tanpa bungkus, Bapak Ibu mau nggak sih? Nggak mau. Begitu pula rezeki Allah kepada kita. Banyak yang rezeki Allah titipkan dalam bentuk ada bungkusnya. Bungkus itu nggak enak, Pak. Tapi bungkusan itu ada untuk menjaga kemurnian dari sebuah rezeki. Kadang kita berpikir, ya Allah hujan gitu kan. Kadang kita merasa, aduh mau hajatan lagi, hujan lagi gitu kan. Ternyata mau sebelaknya ada rezeki yang melimpah besar. Tapi bungkusnya itu kadang membuat kita nggak nyaman. Kalau saya sendiri pribadi gitu ya, bungkus itu pernah saya dapatkan, cuman dulu belum kenal ilmu ini. Saya 5 tahun di Libya, tapi 2 tahun pertama saya tidak terlalu bagus bahasanya, karena saya nangis. Saya pengen itu ke Mesir, bilang ke Pak Yai, saya mau ke Mesir. Ntar kalau ada infonya tolong kabarin ya. Siap. Kalau Daruh nggak turun-turun info tentang Mesir, yang ada info tentang Libya. Ini ada beasiswa Libya nih, mau nggak? Ya udah mau deh, nggak ada lagi gitu kan, berangkat. Sampai di Libya, yo gini amat ya gitu ya. Jadi nggak bersyukur sama sekali tuh tentang Libya. Setahun pertama sedih, setahun kedua sedih gitu kan. Pas masuk ke tahun ketiga, ada sahabat-sahabat kami pas liburan musim panas, kan liburannya 4 bulan tuh. Itu berangkat ke Mesir. Dia jalan-jalan, karena banyak uang kan, jalan-jalan ke sana gitu ya. Sampai di sana ke daruahnya, pulang cerita bagaimana kehidupan di Mesir. Tanpa ingin merendahkan teman-teman Mesir ya, memang beda gitu ya. Nah, sampai di sana habis itu pulang cerita tentang Mesir dan kehidupan di sana. Bagaimana para mahasiswanya gitu ya. Itu mereka kehidupannya diceritakan ke kami. Pas cerita itulah baru menyadari, oh Masya Allah, ternyata inilah kekayaan Allah SWT, Allah Maha tahu gitu ya. Maka apa yang terjadi? Setelah tahun kedua itu bahagianya luar biasa. Ternyata di Mesir bagaimana perjuangan teman-teman dalam belajar itu, mereka harus bekerja ya. Syukur, Pak. Kalau nggak bekerja maka dapat kiriman dari Indonesia. Maka ya Allah gitu kan, alhamdulillah bagaimana kehidupan apartemen mereka gitu kan, tempat kosan mereka, itu perjuangan banget di Mesir. Baru di tahun ketiga baru memahami, oh ternyata ini luar rahasia Allah Subhanahu wa taala. Saya secara finansial dari orang tua tidak cukup kalau mendapatkan kiriman dari Indonesia, nggak mungkin. Tapi ternyata Allah sengaja belokkan ke Libya karena beasiswanya penuh, apartemennya baru-baru. Karena Libya negara kaya dan rakyatnya sedikit. Miskin Mesir negara besar tapi rakyatnya banyak. Dan mereka juga butuh secara perekonomian. Dan di situ baru menyadari, oh alhamdulillahnya di situ. Sampai alhamdulillah terakhirnya adalah ketika tahun terakhir dapat hajian sebagai temus gitu ya, tenaga musiman. Dan sampai sekarang masuk ke dalam dunia travel dan hajian, masih ke bawah sampai sekarang. Di situ baru menyadari, oh alhamdulillah untung dibelokin ke sini. Kalau di Mesir mungkin belum menjadi seperti ini. Gitu. Dan ketemu Ustaz Hidayat misalkan, nggak ketemu, kalau di Mesir kan nggak ketemu gitu. Maka banyak hal-hal di kehidupan kita gitu ya,
kadang bungkusnya memang sesuatu yang nggak bagus, tapi masya Allah pasti bagus ya akhirnya. Ustadz Abdan saya pernah cerita belum yang ke Malaysia? Belum ya. Dan saya punya teman serating gitu ya, namanya Ustadz Abdan Lillahi Ahad. Ini kisah nyata, ketika cerita beliau saya pikir inspiring. Beliau setelah S1 di Libya, beliau pengen masuk S2-nya ke Jordan. Maka saat itu jalan-jalan nyari beasiswa. Qadarullah keterima di Jordan sebagai mahasiswa di sana, maka berangkatlah beliau di hari H-nya. Pas berangkat karena dana terbatas, beasiswanya nyarinya di sana, di Indonesia belum dapat, maka beli tiket sendiri, Pak. Datang dengan pakai apa? Visa kunjungan. Visa kunjungan biasanya 30 hari kan, free gitu ya. Datang habis itu ngurus visa di sana, deketin orang kedutaan, maka nyari approve untuk dapat visa atau tempat izin tinggal. Dalam perjalanannya ke bandara ditemenin oleh keluarganya, datang nganterin semuanya, mau berangkat nih sekolah S2 di Jordan. Ternyata pas check in imigrasi, dicek visanya apa? Visanya visa kunjungan. Tiketnya mana? Ini. Ternyata beli tiketnya one way, sekali jalan. Pak, ini nggak boleh, kalau bapak visa kunjungan harus ada tiket pulangnya. Lo nggak bisa, Bu, duit tersisa tinggal berapa? 400.000. Keren banget ya orang, emang tawakalnya levelnya udah level high banget. Dia belum dapat beasiswa, cuman dia cuma sisa 400.000 doang. Wah, nggak bisa, Pak, negosiasi terus gitu, dinego sama dia, udah masuk, kopernya udah masuk, dikeluarin lagi disuruh keluarin lagi. Pak, ini nggak bisa, Pak. Sampai titik itu pesawat terbang, sudah terbang gitu kan, Abdan masih di situ. Maka ini orang mentalnya kuat banget, maka dia keluar. Koper masih taruh dalam, bilang kepada ibunya, bapaknya, Pak, Bu, alhamdulillah urusan selesai. Oke ya, saya pamitan mau masuk dahulu. Bapak ibunya merasa udah lega kan, ya udah pulang, keluarganya pulang, belum masuk lagi. Karena impian beliau adalah Jordan. Belum nggak pulang ke rumahnya. Bukan karena malu, tapi karena cita-citanya. Wah, malu nih, bukan itu tipikal beliau. Saya cita-cita berangkatnya ke Jordan, bukan ke yang lain. Maka hari ini keberangkatan saya nggak akan pulang. Apa yang dilakukan beliau? Ini orang soleh memang. Beliau ke musola, Pak. Kan ayatnya kan jelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta Allah pertolongan pada Allah dengan cara apa? Sabar. Sabar dia lakukan beliau. Beliau sabar dengan ujian itu. Habis itu sholat beliau. Sholat, musola. Setelah sholat salam gitu kan. Ngapain lagi ya? Mikir gitu. Orang Betawi sih cara ngomongnya lucu deh. Ya, ngapain lagi ya? Nah, tahu-tahu terdapat ilham, dia mikirin teman-temannya di Malaysia. Maka di WA atau chat-chat, nanti di Malaysia ya, tempatnya di mana gini gitu, ya kan? Maka setelah itu, ya udah, ani mau Malaysia boleh nggak? Silakan, mampir aja di sini gitu. Maka dari 400 tadi itu, dia nyari promo tiket ke Malaysia, alhamdulillah dapat yang harga 300-an. Berangkatlah dia ke Malaysia, cepret. Tinggal 100.000, Pak, dana terakhirnya. Terus sampai di Malaysia, kontak teman-temannya, didatenginlah, dijemput di bandara. Maka setelah itu tinggallah di flat, di apartemen teman-temannya bersama teman-teman yang lain. Karena beliau dulu seorang santri di Husnul Khotimah di Kuningan, maka komunitas Husnul Khotimah yang menampung beliau. Anak Husnul Malaysia siapa aja? Kumpul. Kami dari pesantren dulu misalkan di Mesir itu ada namanya Ikamaru, Ikatan Keluarga Mahasiswa Rodatul Ulum. Biasanya kan kalau pesantren punya ikatan-ikatan itu. Dan dia kontak teman-teman itu aja. Udah, ngapain dan ke Malaysia? Tahu nih, transit dulu katanya. Mau kemana? Mau ke Jordan. Terus nggak punya tiket. Tiketnya harus PP, visanya ya visa kunjungan doang gitu ya. Pengajuan visa kunjungan itu kan gampang didapetin. Maka setelah itu apa yang terjadi? Karena dia husnudzon aja sama Allah, udah pasti ada jalan, dan nikmatin setiap ujian, menikmatin aja. Kaudaranya apa? Pekan pertama dia biasanya dalam petik gelandang bahasanya, gelandangan gitu ya, nebeng, makan kalau diajakin ya udah makan, kalau enggak ya nahan lapar aja gitu kan. Aman teman-teman diajakin makan bareng, ya gaya anak pesantren adalah senampan bersama gitu kan. Pekan kedua pun sama melakukan seperti itu, dan dia nggak tahu sampai kapan gitu ya. Bahkan sekarang untuk pulang ke Indonesia saja dia harus mikir duitnya dari mana, karena nggak punya kerjaan, nggak punya apapun. Dan di Malaysia untuk kerja kan diliatin kan, Pak, kan ketat gitu polisinya. Sampai di kepikiran apa yang dilakuin, mikirin, ya udah sabar dan sholat. Kepikiran dengan temannya, ada seorang sahabat yang namanya Rijal, Ustadz Rijal gitu ya, dokter sekarang di Cirebon. Itu ingetan di Japrian atau gitu kan, gitu. Apa kabar, gimana sebagainya. Antum di mana? Di Malaysia nih, kata Abdan. Oh, itu ada bapak aneh, bapak mertua aneh di Malaysia, seorang pendai. Ini nomornya Ustadz Asri, hubungin.
Setelah dihubungin, Mbak, maka diajak ketemuan. Ustaz, ani ngajar kajian di sini ya, tolong antum datang. Datanglah ke masjid itu. Setelah itu diminta ternyata Ustaz Abdan untuk ngisi kajian. Emang dasarnya backgroundnya Ustadz, kedua Betawi. Orang Betawi kan kalau ngomong cablak gitu Pak ya, lucu kalau ngomong, gitu ya. Ngisi kajian dan diterima oleh masyarakat Malaysia. Pulang dikasih amplop bahasa tadi gitu ya, dikasih tadi transportnya, gede nih gitu kan. Maka setelah itu udah pulang. Teman-teman itu tadi 2 minggu itu yang biasa mensupport beliau itu datang. Kalian di mana restoran yang kalian pengen makan? Cuman kalian belum sudah ini di sini. Tapi impian saya adalah Jordan. Keren. Maka setelah itu dari ke pekan kedua dia izin pada jamaahnya, Bapak Ibu mohon izin ya, saya hanya transit di sini. Impian saya adalah Jordan. Saya pengen S2 di Jordan. Mohon izin gitu ya. Dan tiket saya sudah dapat. Jadi saya sebenarnya mau ke Jordan, cuman tiket saya nggak cukup, maka beloknya ke sini, transit dulu. Maka saya mohon izin, nggak bisa meneruskan kajian, besok saya harus berangkat ke Jordan. Bismillah, mohon doanya. Baik, Ustadz, maka jamaah minta, boleh nggak Ustadz kalau sebelum berangkat besok mampir dulu ke masjid, sholat dulu jamaah di sini, habis itu kita ngobrol-ngobrol dulu, pamitan lah. Oh siap, silahkan. Maka besoknya datang lagi di situ, ternyata jamaah itu membawa tabungannya masing-masing. Ada yang punya dolar, ada yang punya ringgit, punya real, sebagainya, semuanya dibawa. Dan dititipin Ustadz, ini Ustadz, ini buat uang bekal di sana Ustadz, Masya Allah. Maka setelah itu dia ngeliatin, dihitung setelah itu. Masya Allah, 25 juta Pak. Oh, selain tiket udah dapat uang saku tambahan 25 jutaan. Masya Allah, banyak banget gitu ya. Maka bismillah Bapak, terima kasih banyak, kita berangkat. Ternyata Allahu Akbar, di sana sedang musim dingin di Jordan. Dan musim dinginnya sampai salju. Kalau udah musim dingin seperti itu, gitu kan, itu harus benar-benar butuh satu jaket tebal, rumah yang pakai AC pemanas, gitu kan. Kalau enggak pasti beku. Dan ternyata Jordan itu mata uangnya lebih tinggi daripada dolar. Jadi bahasanya semua harganya itu gak murah, mahalnya luar biasa. Dan di situ dia bilang, alhamdulillah gitu kan. Untung dulu Allah belokin saya ke Malaysia. Ternyata sengaja sama Allah dibelokin ke Malaysia. Buat apa? Buat ngambil uang saku. Coba kalau langsung berangkat dengan 400.000 ke Jordan, itu buat nyewa flat aja 5-10 juta Pak. 400.000 buat apa? Beli bakso mungkin sekali itu, selesai hari pertama. Kalau kita di Indonesia kan banyak nih mahasiswa gitu kan, nggak punya itu kan, ngapain? Udah tidur di masjid kan, cukup dengan koran Pak. Di sana beku dia, nggak bisa gitu caranya. Gayanya udah nggak bisa gaya Indonesia ini. Ternyata Allah sengaja ingin belokin saya ke sini untuk apa? Untuk ngasih uang saku. Sekitarnya 3 bulan, 4 bulan pertama aman lah. Gitu ya. Habis itu dia nyari peluang-peluang yang lain. Tapi kalau dengan 400.000 hari pertama, hari kedua kan belum tentu dapat beasiswanya kan. Dan dia mau di mana? Kalau di Indonesia aku masih bisa ngemper di masjid-masjid. Kalau di sana ngemper di masjid, paginya menjadi mayat karena kedinginan. Disitulah saya menjadi ente keren dan gitu ya. Boleh nggak nih ceritain kepada orang lain? Oh silahkan gitu kan. Ya tapi kan 2 minggu pertama menjaga positive thinking itu nggak mudah Pak, benar-benar nggak mudah. Positive thinkingnya langsung ke Allah lagi. Ini pasti ada ujian, pasti ada hikmahnya. Ternyata hikmahnya di pekan selanjutnya, di 2 pekan selanjutnya. Baru di sini ternyata hikmahnya. Dan banyak sekali mungkin dalam kehidupan kita yang seperti itu. Kodar punya anak kok gini amat ya gitu misalkan. Tapi ternyata anak itu yang penting membuat kita bangga. Sekarang anak kita nggak terlalu pintar banget, ada 2 anak gitu kan, yang satu ini, yang satu gitu kan, yang satu pintar banget ya, masuk jabatannya tinggi di mana-mana, tapi karena jabatannya tinggi dia jarang ke rumah. Tapi yang kedua anak kita yang mungkin dulu kita ngelihat ini amat ya anaknya, dia pahamin nggak apal-apal, suruh ngafal Quran nggak apal-apal, suruh ranking paling akhir di paling belakang gitu kan. Ya efeknya apa? Dia di rumah. Dan ternyata ketika kita sudah tua, ternyata yang paling banyak nemenin beliau anak kita yang kedua itu. Dan kita mana yang akan kita banggakan? Bisa jadi nggak tahu kita akan banggakan yang pertama kan atau yang kedua yang selalu menemani kita untuk kita ada ketika kita sedang berobat ke rumah sakit sebagainya. Bisa jadi yang kedua loh Pak. Kenapa? Yang pertama sibuknya luar biasa. Alam bisawab. Maka poin positive thinking ini perlu diletakkan dalam diri kita. Dalam tema Indonesia, positive thinking ini benar-benar diuji. Kalau saya bangga dengan Indonesia Pak. Ketika di Libya, ketika ditanya, "Minenenta, dari mana engkau?"
Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Ah, masya Allah, akbaru daulatil Islam fil alam. Itu yang selalu terngiang. Bapak tanya ketemu sumber tekstil kah, ketemu penjaga toko lah, gitu, ketemu mahasiswa lah. Minain entah dari mana engkau? Ana dari Indonesia. Karena kelihatan kita, mereka biasanya bilangnya sini gitu, Cina. Karena mereka nggak bisa bedain Cina. Pokoknya Asia itu anggapnya Cina. Kita anggap Cina. Bahasa Cina gitu ya. Lah, Indonesia. Oh, Indonesia, masya Allah. Komentar pertama itu mayoriti. Akbaru daulatil Islam fil alam. Negara Islam terbesar di dunia. Itu yang dibanggakan. Kebayang Libya, Pak, luas daratannya itu nggak beda jauh dengan Indonesia. Luas daratannya, karena mereka lautannya beda lagi. Tetapi jumlah rakyatnya itu cuma 5 juta. Kita 250 juta. Diambil berapa persen itu? Dikit banget, 10% ya. 5% paling. Cuma 5%-nya. Dikit banget. Tapi mereka kaya-kaya gitu. Nah, bangganya Indonesia adalah ini satu di antara sekarang yang diharapkan dunia untuk menjadi peran sentral dalam kepemimpinan negara-negara Islam, OKI sebagainya. Kalau Turki kan mantan yang pernah berjaya. Sekarang Indonesia yang diharapkan akan menjadi negara yang bangkit. Nah, di Indonesia ini beberapa tahun yang lalu sih, sekarang sudah mulai reda gitu ya. Ketika perpecahan di antara umat muncul, itu kenapa? Kalian saling suudon satu sama lain. Maka di dalam ilmu ini mengajarkan, yuk kita suudon dengan orang-orang itu. Ada nasihat Ustaz Lukman, baru kemarin saya dengarkan, kayak mungkin sering mendengarnya. Satu lidi mudah dipatahkan. Banyak lidi yang bersatu, itu akan bisa membersihkan sampah. Tapi banyak lidi yang tidak bersatu, dialah sampahnya. Ketika kita tidak bersatu, ulama A, ulama B saling menghujat satu sama lain gitu ya, muncul adalah mereka adalah sampah-sampah dalam dakwah. Yang satu bangun, yang satu merusak, yang satu bangun, satu merusak. Maka penting bagi kita untuk husnudzon, dan salah satu di antara cara husnudzon terbaik adalah kalau saya mempelajari sirah Nabi, bahwa perbedaan pendapat itu suatu yang sangat biasa. Amalan di antara sahabat berbeda biasa aja, dan mereka puji sebagai orang-orang ahli syurga. Bahkan kalau kita dapati di dalam kajian sejarah kita kayak fikih satu fikihnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, satu lagi fikih Umar, itu bedanya jauh banget, dalam kebijakannya beda banget. Sayyidina Abu Bakar itu tekstualis banget, textbook. Rasulullah bilang A, B, udah gitu doang. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu ngeliatin, ini poinnya dari Rasul pengen bilang itu apa ya, gitu. Oke, contoh misalkan yang paling sering saya ceritakan adalah tema tentang mushaf. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, ada persoalan ketika terjadi perang Yamamah. Di dalam perang Yamamah ini, kan saat itu mushaf belum dituliskan, tidak ada lembaran-lembaran mushaf seperti ini. Ada namanya mushaf besar, cuman kumpulan ada batu, ada pelepah korma, dikumpulin dalam bentuk yang sangat besar gitu ya. Jadi tidak berurutan. Nah, urutannya di mana? Di hafalan para sahabat, hafal, karena mereka penghafalnya banyak banget. Qaddara saat itu ada perang Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab, pendusta itu, dan dalam peperangan ini yang syuhada banyaknya syahid. Dan yang paling banyak adalah para penghafal Quran. Maka Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar, gitu ya, lapor, Abu Bakar, ini kalau misalkan terus seperti ini gitu kan, yang syahid para penghafal Quran, ini nanti Quran bisa terkubur dengan terkuburnya para penghafalnya. Tulislah dalam sebuah mushaf dalam lembaran-lembaran itu, biar orang yang lain itu bisa menghafalnya lewat situ. Enggak, karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Standar kebaikan tertinggi adalah di masa Rasulullah dalam bentuk teks. Maksudnya apa? Rasul nggak pernah melakukannya. Maka ditolak, balik lagi. Terus bertambah lagi perang selanjutnya, gitu kan, yang Mama hari selanjutnya. Ternyata banyak lagi para hafiz, para hufaznya itu yang meninggal. Datang lagi lapor, Abu Bakar, ini tuliskan dalam satu mushaf, aku khawatir nanti Al-Quran akan sirna dan musnah dengan peninggalan para penghafal Quran ini. Enggak, Rasulullah tidak pernah melakukannya. Na'udzubillah, ketika aku melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Rasul menuliskan dalam bentuk pelepah, tapi kan tidak satu mushaf. Ya udah itu doang. Sunahnya ngapain? Dihafalin, Pak. Hafalin dengan apa? Talaki, bukan membaca Quran. Wadduha wallaili idza saja, wallaili idza saja. Ulangi, wadduha wallaili idza saja. Langsung talaki dengan Rasulullah dengan para sahabat yang lain. Caranya seperti itu.
Tetapi kalau misalkan ini orang-orang yang meninggal, kan nggak bisa talqin lagi, gitu. Terus saya lanjutnya, ketika korban semakin banyak, yang syahid semakin banyak gitu ya dari para penghafal Quran, maka dipaksa lagi gitu kan, para sahabat semua sepakat, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulillah, tuliskan itu mushaf. Semua orang mendesak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baru beliau mengatakan, iya aku tuliskan. Barulah. Jadi fikih kajian di Sayyidina Abu Bakar itu adalah sangat-sangat ketat. Apa yang dilakukan Rasulullah, lakukan, kalau enggak gitu. Sedangkan Umar bin Khattab melihatnya adalah intinya apa, kan gitu. Gitu kan. Nah, nanti ketika ternyata Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, Abu Bakar meninggal, bahkan kebijakannya sangat ekstrim bedanya. Panglima yang diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan diangkat oleh Rasulullah, itu Khalid bin Walid, dipecat. Dan ini anti banget oleh Abu Bakar. Zaman itu ada namanya panglima perang muda, namanya Usamah, mau diajak perang ngelawannya Romawi. Ini kok Usama bin Zaid umur 18 tahun, kurang pengalaman gitu kan. Maka Umar datang kepada Abu Bakar, boleh nggak panglimanya diganti? Merah pegang jenggotnya. Apakah ente memerintahkanku untuk memecat orang yang pernah diangkat Rasulullah? Demi Allah, enggak wahai Umar. Itu Usama yang angkat siapa jadi panglima? Rasulullah. Terus engkau perintahkan aku untuk memecatnya? Enggak mungkin wahai Umar. Aku menyelisihi Rasulullah. Marah. Karena Umar mengatakan hal itu karena pengalamannya kurang secara pengalaman. Sedangkan nih, ketika Usamah jadi panglima, di bawahnya itu Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid. Tapi Rasul pasti punya hikmah tersendiri. Maka berangkatlah pasukan ini, ternyata Masya Allah pasukan ini menang perang. Ini kalau anak mudanya aja kayak gini, apalagi orang udah pengalaman, ngeri kan gitu. Nah, nanti di masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah gitu ya, ini orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah, namanya Khalid bin Walid, baru 100 hari pertama itu langsung dipecat. Kenapa dipecat? Kalau Abu Bakar gak mungkin berani dipecat. Kenapa? Itu diangkat oleh Rasulullah. Tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab dipecat, karena ngelihatnya adalah dulu sisi kemanfaatannya adalah, kalau perang bersama Khalid, Masya Allah, kemenangan demi kemenangan. Tapi ketika Sayyidina Umar melihatnya sisi lain, ini kok menang terus ya? Masalah ternyata menang terus itu, menang terus ternyata ada ucapan di antara sahabat itu udah mulai berngiang, kalau perang bersama Khalid confirm menang. Perang bersama Khalid, bukan perang bersama Allah. Ini Sayyidina Umar menjaga, tauhid lebih penting, pecat, selesai. Kenapa? Jangan sampai kemenangan kekalahan itu bersandar kepada seseorang. Efeknya nanti kalau Khalid itu meninggal, itu mental para sahabat pasti turun semuanya. Maka dipecat. Dan ternyata Masya Allah kerennya Khalid bin Walid, ketika dipecat, dia mengatakan, aku berjuang untuk Rabbnya Umar, bukan untuk Umar. Aku berjuang untuk Tuhannya Umar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, jadi panglima atau jadi pasukan biasa, sama-sama untuk Allah, dan gak ada bedanya sama sekali gitu kan. Nah, ini nanti dalam kajian kita saat ini, terus fungsinya apa sih kita bahas tentang kisah ini? Ternyata di kita juga banyak sekarang ada teman-teman salafi yang lebih ke teks gitu kan. Rasulullah melakukan itu udah gitu kan, tema tentang isbal sebagainya gitu kan. Ya emang hadisnya jelas gitu kan. Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, udah selesai gitu. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah kan di belakangnya ada motifnya. Kenapa Rasul melakukan ini dan itu? Itu yang diambil oleh sahabat Umar bin Khattab, dan itu diambil oleh mungkin teman-teman kita yang lainnya, Nahdliyin, Muhammadiyah dan sebagainya. Terus kenapa kita harus pertentangkan jadi catatan? Ya nggak perlu. Nanti kalau misalkan ketemuan gitu kan masuk surga, oh Masya Allah ini jalur model pemikiran Sayyidina Abu Bakar, teks bahasanya apa yang dilakukan Rasulullah lakukan, enggak, selesai. Tapi satu, oh ini adalah jalur Sayyidina Umar bin Khattab, dan mereka ada sahabat yang sawal met. Ini dua, satu dingin, satu hangat, bukan hangat panas gitu, mudah emosian dan sebagainya. Tapi yang satu kalem luar biasa, dan mereka bisa bersatu. Dua orang yang paling dekat, sahabat Umar dan Abu Bakar, dekat banget kemana-mana berdua. Ya kita berharap dengan, mungkin pola pikir kita lebih nyaman dengan pola pikir Abu Bakar As-Siddiq, pola pikir kita lebih nyaman dengan Umar bin Khattab. Ternyata dua pola pikir ini dulu bersama, berjalan beriringan. Itu termasuk dalam bab partai. Dulu saya berpikir partai itu waduh sakral. Kalau nggak masuk partai ini, misalkan wah ini naudzubillah min dzalik. Oh partai ini kayak ahli-ahli neraka nih. Nggak gitu-gitu amat Bapak gitu. Itu mirip ketika Bapak Ibu misalkan datang ke warung warung Padang, sana masuk gitu kan, tunjang enak banget, itu makanan paling enak tunjang deh gitu. Yang satu enggak, cincang paling enak gitu, tunjang gitu kan. Terus berpikir yang makan tunjang itu masuk neraka, ya kan nggak mungkin kan. Nah di sini muncul kenapa
salah satu di antaranya adalah ilmu magnet rezeki hadir untuk menjadi pemersatu umat ini. Tadi nasihat Ustaz Luqman itu, satu lidi gak bisa makan apa-apa dan dia bisa jadi mudah dipatahkan. Tapi banyak lidi yang bersatu, dia bisa membersihkan sampah. Tapi kalau banyak lidi tidak bersatu, dialah sampahnya. Coba Pak lidi terpecerai berai, tidak ada talinya gitu kan, kita buang kan jadi sampahnya kan, berantakan. Maka umat ini butuh orang-orang yang mempersatukan. Dan persatuan itu biasanya dicari pada keilmuan. Yang jadi sumber-sumber persoalan adalah akar rumput yang tidak tahu ilmunya. Bahkan di dalam kajian hadis Pak, ada sebuah kajian, saya ketika belajar hadis kata tebal, ada sebuah kisah di dalam itu bagaimana pergesekan di antara mereka di zaman itu kan ketika tahiyat ada yang gini, ada yang tit gitu kan, ada yang gitu. Kalau dari orang ini ada orang yang nggak tahu, diajarkan bapaknya udah at-tahiyatu asyhadu an la ilaha illallah gitu kan, udah gini aja, diem aja, nggak kayak gini. Dia ngeliatin sebelahnya itu goyang, nggak nyaman ini gitu kan, karena nggak terbiasa. Apa kan dipatahin, oh iya ekstrim banget ini gitu kan. Tapi kalau kita dapatin para ulama kita, kalau di Indonesia kan memegang 4 mazhab, termasuk tadi mohon maaf izin teman-teman salafi mazhabnya menggunakan paling dekat adalah menggunakan mazhab Ahmad bin Hambal. Kalau kita runut itu kan ada 4 ulama besar mazhab, satu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Sebenarnya mazhab itu banyak, Mbak. Ada mazhab Umar bin Khattab, ada mazhab Zaid bin Sabit gitu di zaman-zaman para sahabat, dan banyak. Ada Sufyan Ats-Tsauri atau Az-Zahabi kalau nggak salah. Cuman kenapa yang tersisa 4? Karena pengikutnya menuliskan mazhab ini. Jadi ide dari ulamanya itu tertuliskan, maka termunculkan jadi mazhab. Dan itu masih terbawa sampai sekarang. Dan yang mu'tabar, yang diakui oleh umat Islam dunia adalah 4. Tadi kalau kita dapati Masya Allah Imam Hanafi gitu ya, mazhabnya ini banyak dipakai. Kalau kami belajar di Libya itu sering, kami bisa sekelas kan pakai audio hall besar gitu ya. Maka ulama guru kami akan bertanya, man minkum Syafi'i? Siapa di antara kalian mazhabnya Syafi'i? Tik tik. Gak banyak sebenarnya. Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu ngacung. Thailand bagian selatan itu ngacung. Man minkum Maliki itu cukup banyak. Hanafi bagian Eropa sama Asia Barat itu banyak kan Hanafi, Rusia, teman-teman Rusia yang angkat tangan. Ahmad Hambal itu banyak teman-teman Teluk atau orang Arab. Udah gitu sesimpel itu. Dan itu kan sebenarnya ada jalur nasabnya yang sendiri. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki, dan beliau juga berguru pada muridnya Imam Hanafi. Dan nanti Imam Ahmad bin Hambali itu berguru dengan Imam Syafi'i. Guru dan murid ini punya corak pemikiran masing-masing. Ya biasa aja gitu. Kiai Hasyim Asy'ari kan satu guru kan dengan Kiai Ahmad Dahlan. Gaya pemikirannya berbeda-beda gitu ya. Yang satu puriti gitu ya, pemurnian kembali nanti Muhammadiyah gitu ya. Yang satu teman ini Imam Hasyim Asy'ari itu yang tradisionalis, yang kira-kira deketin orang-orang yang di kampung-kampung, di pertanian gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang kampus yang lebih tersistem, maka tanyalah teman-teman Muhammadiyah. Tapi kalau ingin merangkul, maksudnya anak-anak muda, merangkul orang-orang pedesaan, orang pertanian gitu ya, yang awam banget, pendekatan dengan siapa? Dengan Nahdliyin. Sesimpel itu, cuman pembagian peta dakwah saja. Goalnya sama, kemana? Ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi kita baru bahas tentang positive thinking, nanti belum positive feeling dan sebagainya. Dengan modal positive thinking, maka kita berharap silaturahim keumatan gitu ya, itu terbentuk. Hari ini misalkan saya temukan imamnya menggunakan kunut. Kalau di komplek kami unik, oke kunut apa enggak tergantung imam. Dan itu nggak ada yang komplain, biasa aja gitu ya, tema kunut terus selesai. Itu pun dilakukan oleh para ulama kita. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke tempat Imam Maliki sudah tidak ada di pesantrennya kira-kira gitu ya, komunitas Imam Maliki. Beliau tahu Imam Maliki tidak menggunakan kunut pagi. 4 mazhab yang kunut 1, Imam Syafi'i dalam bab subuh ya. Nah, ketika sampai saat ini udah, ketika beliau jadi imam, diminta imam, nggak kunut beliau, dan nggak sujud sahwi juga. Selesai, lu nggak kunut. Ya ini kan tempat kalian. Gantian nanti murid Imam Maliki yang datang ke tempat Imam Syafi'i, beliau kunut gitu. Nah, tema-tema ini sudah tema-tema biasa banget, tidak perlu dipergesekkan.
Kayak misalkan ntar pas Ramadan kan rame itu kan, ada yang 8, antum 8 4 2 3, 11 4 2 3, oh saya 11, saya 23 sebagainya, 8 atau 20 kan gitu perbedaan. Kami di Libya bertahun-tahun, 5 tahun itu bukan 8 dan bukan 23. Ini berapa? 13. Imam Maliki 13, 10 witir habis 10 taraweh, 3 witir. Dan biasa aja. Bahkan cara baca Quran kami agak sedikit berbeda. Saya ketika di sana kan biasanya ke mahasiswa itu kan khataman ya, sehari 1 juz 1 juz. Ya karena lama kita buka mushaf sambil murojaah gitu kan, dibacain. Kok beda bacanya? Bedanya di mana? Nabiyina kami baca apa kalimat nabiyina ini? Ada dalam kalimat Quran itu nabiyina. Cara bacanya itu mereka nabiyina. Ya ketemu ya akan berubah menjadi hamzah. Nabiyina. Riwayat siapa? Riwayat Imam Qalun. Dari Quran kan ada 7 sab'ah qiraat kan, ada 7 qiraat. Nah, itu cara bacanya beda, tapi maknanya semuanya sama. Kayak misalkan paling terkenal Maliki Yaumiddin, mimnya panjang. Kalau di kami gitu ya, di Qalun itu di Libya Maliki Yaumiddin. Itu baru yang itu. Biasa kalau gitu nggak terlalu signifikan ya. Biasanya nampak. Salatnya kayak gini. Allahu gini. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kalau belum terbiasa mungkin agak aneh. Kalau kita biasa Allahu Akbar kan pasti gini kan sedekap ya Pak. Boleh gini, tapi pasti di sini. Kalau di Indonesia kayak belum pernah ketemu yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggunakan mazhab Maliki. Karena ada satu riwayat satu ketika kalau nggak salah gitu ya, hadisnya menceritakan Rasulullah tangannya sedang kurang sehat, sedang sakit dan nggak bisa sedekap, maka turun ke bawah. Rasulullah sholatnya gitu ke bawah. Ya sudah ada hadisnya kan, dilakukan oleh para sahabat. Allahu Akbar gini. Dan itu punya jalur sanadnya masing-masing. Karena hadis dalam sholat adalah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian liatin aku sholat. Pas ngeliatin ternyata gini, ya udah gini gitu. Nah, perbedaan-perbedaan ini hanyalah bumbu Pak, biasa saja gitu ya. Jadi itu bagian dari sebuah apa ya? Ya sebuah keniscayaan gitu ya. Makanya dimunculkan adalah tasamuh tadi, bermodal dengan apa? Husnudzon. Saya sama-sama baik dan sama-sama ahli syurga. Mungkin itu mukadimah awal tentang MR dan silaturahim. Nggak tahu kemana-mana temanya. Yang penting ada poin besar adalah yuk kita bareng-bareng guyup gitu ya, bahwa ketika kita bercerai-berai, khususnya Muslim Indonesia, ada gesekan dengan satu sama lain, yang bahagia adalah musuh-musuh Islam. Israel akan bahagia banget. Tapi ketika kita bersatu, mereka yang ketar-ketir. Moga gitu kan, kesatuan kita di sini ataupun dimanapun sudah semakin baik terjalin. Yang kita temui misalkan, dan mohon izin kalau misalkan dapat broadcast dalam bentuk potongan satu, kan kita paling suka YouTube itu kan paling naik sekarang short, yang pendek kan, 15 detik 10 detik, itu potongan doang Pak. Dan itu bahaya banget, serius. Dia ngucapin iya gitu kan, temanya tentang apa dulu. Ketika saya pada potongan, ayo kita berjihad, bunuhin orang-orang kafir, cut, selesai. Wih, ini ekstremis nih, radikal nih. Kan temanya tentang, kita bahas tentang jihad di medan perang. Masya Allah, kemuliaan adalah yang membunuh orang. Yang membunuh itu kemuliaan tertinggi. Antum berperang terus ngumpat di belakang, aku cinta damai gitu kan. Ya nggak gitu. Pasukan yang paling keren itu siapa? Bisa bunuhin banyak musuh kan. Tapi kalau tema itu dibahas di dalam tema umum gitu ya, tema sosial, ini kan paling dikit, dosa besar banget membunuh orang kan. Nah, kita hati-hati dengan short itu. Paling banyak kan, ulama A ngucapin ini, Syiah gitu kan. Habib ini ngucapin ini, Syiah. Mudah banget ngecap Syiah orang lain. Nah, ini yang hati-hati. Maka lebih baik kita husnudzon daripada suudzon. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang diskusikan? Ada yang pertanyaan atau diskusikan? Siap. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita selama ini suka ya kena HP banyak viral gitu Pak Ustaz ya. Ada yang namanya Islam Nusantara itu Pak Ustaz. Islah. Ya kan? Apa? Islam Nusantara. Kayaknya kalau nggak salah berasal dari Nahdliyin ya Pak. Sebagian besar banyak teman Sumatera Barat ya, itu nggak setuju banget dengan adanya Islam Nusantara. Baik. Kalau Pak Ustaz punya pandangan gitu, kira-kira Islam Nusantara itu seperti apa? Apakah itu
yang jelek atau bagus gitu Pak Ustaz? Baik, Terima kasih. sama-sama. Gini, saya sampai sekarang belum tahu. Ketika saya teman-teman Nahdliyin, saya cukup dekat di sini kan ada Pak Said Agil kan, As-Saqafah. Saya tanya kepada menantu beliau itu teman kami satu nampan ketika di Libya. Buku yang bahasa Islam Nusantara itu yang mana sih? Islam Nusantara itu apa? Kita tanya dulu. Banyak kan di antara kita gitu ya, itu belum tahu Islam Nusantara itu apa. Sampai sekarang saya pun belum berani menghukumi karena saya belum tahu tentang Islam Nusantara. Tahu penghukuman Islam Nusantara rata-rata dihukumi dari orang-orang yang tidak sepakat dengan Islam Nusantara. Biasanya kalau Islam Nusantara ya sudah, kalau misalkan berbuka makannya jengkol, enggak gitu ternyata, gitu ya. Nah, penghukuman ini gitu ya, itu menjadi catatan. Nah, paham saya dalam Islam Nusantara adalah beliau pengen menjadi counter terhadap kalau semua Islam itu harus dari Arab. Islam itu harus pakai jubah. Islam itu harus pakai bahasa gaya makannya gaya-gaya Arab. Maka muncul kalimat yang nanti Stefan saya, muncul kalimat Islam Nusantara. Bukan untuk menunjukkan ada Islam Arab, Islam ini bukan, untuk menjadi counter saja gitu ya, counter bahwa sesungguhnya ketika kita pakai sarung itu juga sebagai Muslim. Pakai peci kita sama peci orang Arab beda loh Pak. Kayak apa songkok nasional, waduh ini kurang syar'i, ini kebiasaan orang-orang Hindu Buddha nih sebagainya kan gitu. Nah, dengan muncul Islam Nusantara ingin menyampaikan bahwa Islam itu bisa membaur di mana saja. Dan bahkan kami ketika belajar sejarah Pak, bangganya luar biasa dengan Nusantara ini, dengan Islam Indonesia. Dalam kajian sejarah Pak, coba penyebaran Islam mayoritas itu awalnya menggunakan pedang atau menggunakan dakwah pendekatannya. Rata-rata pedang. Buka dulu perluasan, habis itu Masya Allah, mereka terima. Karena apa? Penguasa zalim tidak mudah untuk ditaklukkan. Tetapi di Indonesia kebalikannya, yang dipuji-puji itu Indonesia dulu ada agama Hindu dan Buddha, ribuan tahun dia dengan Hindu dan Buddha, ratusan tahun lah ya. Tapi Hindu ya, Hindu yang paling kuat. Baik. Nah, maka masuklah yang terkenal dengan istilah Wali Songo dan sebagainya gitu ya. Para ulama-ulama itu dipuji sama dunia. Termasuk guru kami memuji Indonesia itu keren banget. Dia nyebutin Nusantara karena Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu kan satu area gitu kan. Nah, di situ dipuji-puji. Kenapa? Pendekatannya menggunakan akar rumput, dipelajari itu. Yang masuk Islam itu para rajanya dulu atau rakyatnya dulu? Setahu saya dulu rakyatnya diawalin, dan ntar baru bernyusur ke raja. Nah, ulama-ulama ini kalau kita temuin misalkan Wali Songo Pak, itu menjadi solusi umat. Kayak misalkan Sunan dulu kan ada nama perang Parang kita itu kelaparan di mana-mana, maka ulama-ulama ini datang satu persatu. Ada ulama Syekh Malik Ibrahim gitu ya dari Mesir kalau nggak salah. Ini datang ketika mereka cuman biasanya kita di Indonesia itu cuman tak ada hujan, kalau hujan kita nanam, kalau nggak hujan kita nggak nanam. Ternyata dibuat sistem irigasi. Belajar dari mana? Dari Sungai Nil. Sungai Nil dibuat irigasi. Ternyata Masya Allah, tanah yang biasanya nggak bisa tanamin bisa tanamin. Maka persoalan kelaparan tersolusikan. Saya itu persoalannya persoalan apa? Kekuatan pasukan perang. Maka muncul nanti di situ ada Sunan Kudus. Sunan Kudus dari Al-Quds gitu ya, dari Palestina. Karena biasaannya mereka adalah negara-negara perang di zaman dulu, diperbutkan Yahudi, Muslim, Nasrani gitu ya, perubahan terus. Itu mungkin ternyata Masya Allah, ketika menjadi mentor perang itu paling keren dan tidak berdakwah sama sekali. Tapi ketika mentor gitu ya, mentor perangnya ini adalah Sunan Kudus tadi, dilihat tuh Masya Allah, kok dia ketika jam rehat itu sholatnya tenang banget. Tertarik satu persatu di antara pasukan itu, maka masuk Islam. Nanti ada perdukunan dan sebagainya, Syekh Al-Maghribi gitu kan, muncul perdukunan di Indonesia itu cukup masif zaman itu. Maka setiap dukun dilawan, dia hajar satu persatu, ternyata menang. Syekh Maghrib pengusaha warnanya badannya hitam, tegap besar. Jadi solusi setiap persoalan umat. Maka satu mereka kaget-kaget gitu ya. Kalau misal Sunan Ampel, Sunan Bonang gitu membuat pertanian dari Lamongan sampai ke Tuban, maka solusi untuk kelaparan tersolusikan semuanya. Dan disitulah Islam tersebar di Indonesia dengan cara apa? Dengan menjadi solusi bagi umat ini. Bukan dengan pemaksaan, tapi jadi solusi. Nah, ini ya, dari gaya pendekatan juga pendekatan kayak Sunan Kalijaga. Yang paling di antara Sunan itu yang paling jadi catatan kan Sunan Kalijaga kan. Biasanya dengan teman-teman lain ada filmnya. Nah, pendekatannya kenapa pendekatan dengan seni? Sedangkan ada beberapa sahabat yang seni itu nggak boleh. Musik haram gitu ya. Kalau saya pribadi melihat musik adalah kontennya. Musik itu seperti pedang, mau diayunkan kemana gitu ya. Ada orang yang bisa soleh gitu gara-gara musik gitu ya. Maka ini kan bahasanya apa ya?
suara pribadi gitu ya. Saya memilih itu gitu. Nah, poin tentang Islam Nusantara kembali, kalau saya pribadi memilihnya adalah is okay. Tidak sesuatu yang bahwa ibadahnya sendiri nggak berubah ya, mungkin perilaku itu mungkin ya Nusantara itu ya. Ibadah Islam Nusantara seperti apa? Indonesia maksudnya. Jadi istilah adalah ini dalam kesepaham saya dalam bidang sosial, Pak. Bagaimana kita bermuamalah. Islam Nusantara itu nggak ada mazhab tersendiri. Ya Syafi'i, full, nggak ada yang berbeda gitu ya bahasanya. Teman-teman nanti ya nih Syafi'i itu Pak. Cuman istilahnya sepaham saya itu dalam sisi sosial. Bahwa alam saya kalau salah gitu ya. Sepaham saya dalam sisi sosial. Bagaimana mereka bermuamalah dengan orang lain. Jadi kalau misalkan orang kita, kayak misalkan tema tentang zakat gitu kan. Tema tentang zakat itu kan ketika dihitung itu menggunakan korma. Hitungan zakat realnya. Tapi kita menggunakan beras karena ngeliatnya sisi makanan pokok. Pokoknya di sana bukan beras. Kami di sana takjub loh orang-orang. Kamu makan sehari 3 kali makan beras? Nggak sakit perut kau? Enggak. 2 tahun pertama saya sakit perut tiap hari Pak. Kenapa? Nggak makan nasi. Makannya apa? Roti. Udah roti udah 3 kagak kenyang-kenyang gitu kan. Aduh lapar terus. Saya kalau dikasih makan kismis terus. Kenapa kelaparan Pak? 3 udah. Ente makannya banyak. Oh masih lapar ini. Kenapa nggak ketemu nasi? Tapi mereka takjub dengan kami. Makan nasi. Tiap hari pagi-pagi makan nasi. Mereka makan nasi cuma siang Pak. Malam tuh nggak pernah makan nasi. Makan spaghetti, mimian gitu. Sama biasanya full kacang-kacangan gitu sama roti. Udah. Mereka belum tahu aja di Indonesia makan nasi pagi-pagi itu pakai sambal. Namanya nasi goreng. Nasi uduk. Karena semalam nasinya lebih makan digoreng. Oh lebih takjub lagi. Kalian makan cabai? Orang Arab juga makan cabai. Kami kalau ke kampus, ke kantin gitu, biasa ada teman-teman yang orang soleh yang baik-baik itu beli sekilo gitu kan. Cabainya kan bukan cabai rawit, cabai jempol-jempol itu Pak. Karena saking nggak datar banget rasanya Pak, maka kita makan itu sini cabai. Kayak lalapan itu cabai, buat semakin semangat makannya. Kalau orang berbagi cabai itu udah direbutin ya gitu ya. Nah, ini kan cuma bagian bagaimana gaya hidup kan, gitu kebutuhannya. Jadi kalau sunnah itu bukan, Rasulullah dulu makan kurma, terus kita makan kurma, ya nggak gitu. Gitu. Rasul pakaiannya pakai jubah, kita pakai sarung. Waduh, ini bid'ah gitu. Enggak gitu, Bapak. Maka muncullah tadi bahasanya dengan pendekatan Islam Nusantara. Itu yang saya pahami ya dalam sisi ini. Tapi kalau misalkan saya kurang paham tentang sampai sekarang titik ini saya nggak tahu Islam Nusantara itu versinya banyak. Tergantung versinya teman-teman yang suka dia akan melihatnya oke, mungkin dengan pandangan saya seperti itu. Tapi yang nggak suka dia akan melihat Islam Nusantara gitu kan. Paling ledekannya ya udah kalau Rasulullah pakai kurma ketika berbuka, teman-teman pakai jengkol gitu kan Nusantara. Enggak gitu amat kok. Maka umat ini sedang dicerai-beraikan, Pak. Orang sukses adalah yang mencerai-beraikan umat ini. Sebenarnya biasa aja. Para sahabat juga dulu gaya pendekatannya masing-masing. Ada yang ahli ibadah banget, zuhud banget. Bahkan di masa Sayyidina Utsman dia pindah sendiri itu. Ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah, dia dipesenin karena ini orang ahli zuhud banget, nggak ada kemewahan. Oh ini masjid bagus banget ini, udah berfoya-foya di masjid misalkan gitu ya, ada AC-nya lagi gitu. Harusnya ketika kita zuhud itu ya udah nggak menikmati bahasa gini-ginian. Maka dikasih pesan oleh Rasulullah, nanti Abu Dzar kalau sudah rumah-rumah di Madinah itu lebih tinggi daripada kurma, pelepah kurma, maksudnya tinggi-tinggi, udah 1 lantai 2 lantai, maka keluarlah engkau darinya. Kenapa? Dia pasti gak nyaman. Rasulullah tahu tipikal sahabat ini. Maka dia nanti akan keluar. Dia keluar dari itu, muncullah fitnah baru. Utsman dikira ngusir sahabat ini. Enggak, dia keluar dengan sukarela atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, temanya kembali lagi dalam tema ini, tema persatuan umat ini, tadi Islam Nusantara lah, Islam kan ada balasan juga, Pak. Islam Arabian gitu kan bahasanya. Kayak kalau kurang nyunah kalau nggak pakai jubah. Salah juga ketika orang berpikir, waduh ini tekstualis banget sih gitu. Rasulullah kan yang penting nutupin aurat. Maka penting banget, salah satu ilmu penting yang harus dipelajari adalah ilmu usul fikih. Apa itu usul fikih? Memahami setiap kaidah, setiap ayat itu punya makna. Dan makna dibalik itu yang kadang tidak tertampakkan, itu maksudnya apa. Mohon izin banget, saya sekarang termasuk yang ya gak ingin kritik ya. Kalau saya berikan pandangan yang lain. Kan sekarang ada istilah namanya olahraga sunnah. Ya, pernah dengar Pak? Apa aja itu? Panah, kuda, renang. Terus pertanyaan saya,
selain 3 ini sunnah atau tidak? Dengan mengunjungi ini olahraga, ya memang disebutin Rasulullah 3 itu secara spesifik. Ya, saya sepakat itu. Karena zaman dulu sepak bola nggak ada. Ya. Betul. Intinya adalah tubuhnya kan bergerak, ada olahraganya. Kalau panah yang spesifik untuk apa? Ketika memang digunakan suatu olahraga, 2 untuk menjadi pasukan perang, gentle, ya kan gitu. Nah sekarang zaman ini, kalau misalkan di Israel perantemnya pakai panah-panahan terus gitu kan, ya kalah sama sniper, 2 kilo jebret selesai, tembus mati. Lo panah paling maksimal berapa? 100 meter. Kalau sekarang perang nggak sunnah. Perang nggak sunnah. Nah, maka pahamnya, oh itu maksudnya olahraga gitu. Maka olahraga itu semuanya sunnah. Sampai menanggung, oh badminton tuh nggak bagus, itu nggak nyunah, anti sunnah ini. Kenapa? Itu banyak lakukannya. Teman-teman ada beberapa yang sampai ekstrim gitu ya. Sekarang ada pengobatan yang itu ya, yang akhir zaman sebagai itu sampai selevel ini. Ya Allah akhi, ini tuh gini-gini, itu anti banget buat tubuh kita, jadi nggak sehat. Makanya buat ketika yang berikan badminton itu nggak sunnah banget, terus bahkan dalam artian itu agak mendekati kepada sesuatu yang buruk, dia nggak bagus buat tubuh kita. Saya pengen nanya, bayangkanlah badminton raket itu pedangnya Rasul. Antum mau bilang perangnya Rasul nggak nyunah? Ekstrim ini. Nah, kadang terlalu tekstualis, kadang terlalu cepat gitu dalam artian gitu dalam berpikir. Maka kita perlu zoom out lagi gitu kan. Guru kami pernah ditanya, ya tetap sisi lain kita sangat menghormati itu. Jangan sampai gara-gara kita berantem di dalam kita gak fokus untuk pengembangan keluar. Mereka teman-teman dengan fokus itu, oke, jalankan fokusnya, kita dengan fokus kita masing-masing. Kita beribadah dengan gaya kita bahasanya, yang kita lebih nyaman di mana, situ aja. Jadi untuk menghakimi orang lain, biarkanlah itu bahasa urusan orang lain, bukan urusan kita. Kecuali yang udah just clear Pak, terus waduh ini sholat subuh ini kayak kurang ini. Kenapa? Itu tempat paling khusyuk kita sholat, nggak ada gangguan. Kayak kalau 2 rakaat kurang, kita buatnya jadi 3 rakaat. Nah itu clear, kita tolak. Oh kalau sholat tanpa kita kan nggak paham bahasa Arab kan, kita ganti aja Allah Maha Besar, Alhamdulillah, ganti-ganti segala puji hanya milik Allah gitu kan. Nah ini baru kita tolak ya, yang clear. Tapi kalau misalkan gesekan-gesekan gitu biasalah, beda pendapat itu biasa. Maka saya tadi ngasih contoh, kenapa ngasih contoh Sayyidina Abu Bakar Umar, ini confirm masuk surga kan dengan gaya pendekatan itu kan. Umar bin Khattab mohon izin, pembagian ghanimah perang yang tertuliskan di dalam Al-Quran itu saja gak diamalkan. Ghanimah perang gimana pembagiannya Pak? 1/5 untuk Rasulullah, 4/5 untuk dibagikan pada pasukan yang berperang. Di masa Umar bin Khattab kebijakan ini diangkat, semua ghanimah perang dimasukkan ke Baitul Mal. Wih, bukan menyelisih hadis lagi tuh. Rasul juga melakukan apa yang di dalam Quran. Umar nggak melakukan hal itu. Umar ngelihatnya, lah ini semua kalau ghanimah perang ada lahan pertanian dibagikan pada pasukan, maka pasukan kita akan menjadi seorang petani. Yang berjihad siapa? Terus mereka kan tahunya perang. Terus ketika bertani, mereka bisa menghasilkan itu enggak? Enggak. Sama Sayyidina Umar dilempatkan semua ke Baitul Mal. Setelah itu petani-petaninya dulu itu menjadi hak guna. Mereka mencangkul di situ, maka sebagian untuk mereka. Jadi orang-orang yang pemilik tanah awal itu, karena secara hukum dulu adalah semua ghanimah perang itu masuk ke dibagi pada pasukan. Setelah itu buat apa? Pasukan yang berperang mau dapat ghanimah, mau dapat ghanimah, keluarganya sudah tercukupi. Dengan apa? Dengan kas negara. Mau perang kayak menang kayak kalah kayak. Kalau sebelumnya kalau menang dapat ghanimah, kalau nggak menang pulang sedih kan gitu. Nah, ghanimah itu harta rampasan perang, Pak. Harta rampasan perang. Jadi kalau misalkan perang ke A, itu ada emasnya sebagai itu halal diambil. Nah, itu sama Sayyidina Umar bin Khattab tidak dijalankan. Kenapa? Islam tidak akan terlalu besar kalau menggunakan sistem itu. Tapi kenapa dulu dipraktekkan? Karena sistem dulu masih sistem sederhana dan kita perlahan situ. Dan Sayyidina Umar melihat kalau misalkan ini diamalkan, ada sisi dakwah tidak akan berkembang. Dengan apa? Dengan menetapnya para pasukan menjadi seorang petani-petani. Dan sisi lain tidak akan pernah maksimal pertanian itu karena yang mengerjakan bukan ahlinya. Dia ahlinya adalah TNI, dia adalah ahli perang, tapi sekarang suruh bercocok tanam, maka tidak cocok areanya. Maka dibuatlah tadi, ditentang, banyak yang tentang, tapi lama-lama mereka paham, oh ini tuh maksudnya Umar bin Khattab gitu. Nah,
poin ini sebenarnya poin memang perbedaan ulama ini sangat-sangat luas gitu. Termasuk sekarang zakat profesi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Rasul di masa Rasul nggak ada namanya zakat profesi. Muncul istilah zakat profesi itu baru-baru saja, yang menggaungkan salah satunya adalah dokter. Zakat mal ada, zakat mal ada Pak, udah clear dari masa Rasul. Yang beda pendapat adalah zakat profesi. Teman-teman salafi tidak mau. Kenapa di masa Rasul profesi ada kok, tapi tidak dapat zakatnya seperti itu. Maka dilihat sisi ke sisi apa ya, keadilan. Sekarang yang biasanya kaya itu Pak, kan zakat, berbagi zakat itu kan berarti orang-orang yang punya rezeki lebih. Itu kalau di zakat itu kan para petani. Sekarang saya tanya, siapa yang banyakkan kaya di antara kita? Para profesional atau para petani? Rata-rata profesional kan. Petani itu biasanya dikatakan malam minal fuqara gitu kan. Mereka udah fakir, suruh berbagi zakat pula gitu ya. Tapi zakat pertanian tetap keluar. Tapi zakat profesional ya sistem keadilan kita. Bahasanya kalau misalkan nggak ada, anggap aja sedekah. Oke, tadi muncul ide tentang, bukan ide, gagasan tentang zakat profesi. Gitu Kak kira-kira. Wah, lebih suap. Jadi banyak, ya nanti boleh nanya langsung teman-teman ke PBNU Pak. Kalau ada yang ngisi dari PBNU, itu Islam Nusantara boleh dong dijambreng kita, Islam Nusantara itu apa. Jadi kita banyak menghukumi sesuatu yang bukan kita di dalam bidangnya, gitu ya. Kayak misalkan ada teman-teman yang menghukumi tentang magnet rezeki, misalkan, iya gini gitu. Sedangkan dia tidak tahu magnet rezeki itu apa, maka ya nggak pas, gitu. Oh, alam bisawab. Coba. Tadi yang masalah bungkus permen, cara buka bungkusnya gimana? Oke. Bungkus permen. Cara buka bungkusnya Pak, nikmati. Buka pelan-pelan dan nikmati bungkusnya. Nah, kan gini, kita ketika Allah mengirimkan rezeki, kan ada di antara kita mungkin bungkus permen itu istilah. Ketika kita dapat musibah gitu ya, bahasanya kita husnudzon. Musibah itu semakin besar, maka permen di dalamnya semakin besar pula. Ini mengajarkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalkan Ustaz Abdan tadi, bungkusnya sebulan dapatnya 25 juta. Guru kami bernama Ustadz Nasrullah itu, bungkus permennya, persoalan beliau itu 21 miliar. Arwah dulu masih ingat gitu kalau nggak salah. Kita pernah sampaikan, rumah beliau itu gede di komplek. Beliau seorang properti gitu ya kan, tapi punya persoalan banyak gitu ya, properti mandek sebagainya gitu kan Pak. Dan sampai minus 21 miliar. Saya bilang, hei nanti kita ngajinya beda tempat ya. Kenapa? Rumah yang mau dijual udah laku 2,5 M. Serius sudah terus manusia ngontrak gitu. Allah gitu kan, ini bos properti ngontrak kan gitu jadi ya. Tapi ternyata masya Allah di situ ketika itu nikmatin aja. Nanti ada kisah-kisahnya beliau, ini tetap tenang Pak, husnudzon, pasti ini ada ujungnya ya. Mana di situ pasti Allah akan berikan keindahan di belakangnya. Tetap husnudzon, sabar. Ada yang bungkus permennya itu setahun 2 tahun, ada sebulan 2 bulan, ada yang bisa menjadi belasan tahun. Tetap husnudzon saja. Nah, poinnya adalah di dalam bungkus permen ini, nikmati bungkus permennya dan husnudzon bahwa Allah sedang menyiapkan hadiah yang besar. Sekarang Masya Allah, impian beliau itu membangun 100 pesantren. Tahun ini, Alhamdulillah ada 1 pesantren yang operasional udah mungkin belasan miliar kali ya. Itu luar biasa. Sekarang tuh, kalau saya lihat beliau, Ustadz Nas, itu kan beliau dari properti menjadi seorang motivator, terus jadi penjual emas. Sekarang jual emas Pak. Kenapa jualan emas? Karena setiap akhir bulan pesantren kami itu kan bukan pesantren SPP, gratis. Yang mau sedekah silakan, kalau enggak ya sudah. Ternyata yang mau sedekah bahasanya para duafa gitu ya. Bukan duafa semua sih, sebagian duafa, sebagian tidak gitu ya. Kita udah mix. Itu 25% tercover ya. Jadi kalau kebutuhan kita setiap bulannya 100 juta, 25 juta masuk, 75 juta yang buat yang support siapa? Ustadz Nas. Maka setiap akhir bulan terkenal tuh broadcast beliau, ayo infak siapa gitu kan. Ini lama-lama nggak asik nih kayak gini. Belum mikirin jalurnya apa lagi ya bisa buat support pesantren. Dinar Pak. Bukan untuk memperkaya diri, tapi pengen agar dakwah ini terus berlanjut. Ternyata Masya Allah, awalnya saya ragu Ustadz gitu kan. Ustadz kan properti motivator, nggak perlu ngurusin emas gitu agaknya. Itu kan bukan bidang Ustadz. Apa efeknya? 3 bulan pertama beliau harus bed rest. Karena asam lambungnya naik, mikirin suatu ilmu baru. Naik turunnya emas tuh kan juk gitu kan. Wih, itu ngeri banget. Tapi Masya Allah sekarang udah berjalan. Broadcast pertama itu kilo-kiloan emas dalam waktu 10 menit ludes.
Hari kedua seperti itu, dan sekarang berjalan masuk DKR, Dinar Khairul Raziqin. Untuk apa? Untuk tadi mensupport pesantren. Kayaknya kalau satu pesantren gini doang kurang ya. Pengen buat 100 pesantren. Kosnya dari mana satu pesantren? Ternyata Masya Allah, ketika kita niatkan untuk muliakan orang lain, para santri, di situ banyak anak-anak yatim, anak-anak duafa. Senang loh Pak, ini kita tadi berangkat misalkan 3:30 udah pada bangun, udah pada ngaji gitu ya anak-anak. Kakak udah jamaah gitu kan, anak-anak yang tahsin belum bisa ngafal, maka mereka jamaah. Yang sudah hafal, maka mereka sholat masing-masing murojaah hafalannya gitu. Nah itu senang, itu kalau misalkan dikit kurang ini, pengen buat 100 pesantren. Baru tahun depan, insya Allah tahun ajaran baru ini, nanti akan ada 8 pesantren baru. Salah satunya nanti mohon izin, kalau kami jadi pindah, kami akan pindah ke Jonggol. Kalau sekarang kan dapatnya 0,4 hektar, nanti di Jonggol akan dapat tanah sekitar 8-9 hektar. Gede banget, disiapkan oleh beliau. Nah, nikmatin, ya bahasanya ntar kalau dari situ kan izin ya, jauh banget itu untuk kesini. Nah, kembali tentang bungkus permen. Bungkus permen itu adalah cara bukanya gimana? Nikmatin dulu, terima dulu. Jangan di reject. Terima. Bungkus saya permen saya kecil, anak saya speech delay. Nggak bisa ngomong. Bahkan di awal disebutnya autis. Anak bawa autis, sedih banget saya. Pas ke tempat THT gitu kan, ding ding gitu kan. Anak bapak tuli, Allahu Akbar, dokter ini nggak pakai bahasa basa-basi gitu kan. Langsung tuli depan mata kami, ada anaknya. Kenapa diri? Ternyata dia nggak mau respon pada sesuatu yang dia tidak suka. Dia nggak ngerespon sama sekali, nggak nyari sama sekali, nggak nengok sama sekali, matanya sih nggak geser. Dengar. Abis itu ternyata saya buat dia di sono jalan-jalan, saya kemana gitu kan, saya nyalain bunyi kereta, neng nong, nyari dia. Ya alhamdulillah anak saya normal, gitu. Nah, tapi memang nggak mudah untuk diatur. Sehari kita bisa ganti baju sampai 8 kali. Kenapa? Baru gantiin nyemplung lagi ke empang. Ntar balik lagi empang kami punya kolam gitu, empang di depan. Ya Allah, ini ikannya pada mati Pak. Kenapa? Mabok dia. Tapi gimana caranya? Terima dulu. Kita meyakini bahwa anak ini bisa jadi nanti yang akan sangat-sangat kita banggakan. Ada yang satu lagi lebih pintar begini. Kita juga berharap, kita senang sama dia, bangga gitu ya. Oh ini anak soleh insya Allah juga. Tapi poinnya adalah terima dulu itu. Kok istri cerewet banget ya? Terima dulu Pak. Kenapa orang-orang soleh itu jadi istri? Sayyidina Umar bin Khattab kan gitu kan. Ada sahabat pengen lapor tentang istrinya cerewetnya luar biasa. Baru ngetok pintu, dengar suara di dalam. Orang yang ditakutin sama setan lagi diomelin sama istrinya. Diem baik gitu. Pulang dia, gagal ini. Umar bin Khattabnya diomelin sama istrinya gitu kan. Ternyata dipuji-puji istrinya. Mereka yang ngurus rumah kita gitu kan. Kalau kita merasa kita kerja berat di luar, mereka lebih berat. Saya tuh stres anak saya 3 Pak, laki-laki 2. Masya Allah, CCTV tetangga dikirimin ke rumah. Ini Pak yang mau tekin tanaman saya. Ikan koi tetangga pada mati gitu kan. Istri saya yang dijapri, nangis beleweran. Ya udah, terima dulu. Bahasa udah terima, kita nggak tahu. Kalau bahasa anak santri Pak, biasanya anaknya kiai itu nakal dulu di awal. Jadi kalau anak kita nakal gitu, ini calon-calon pemimpin dia, gitu. Kalau gede jadi kiai. Kenapa? Nakal dihabisin di awal. Khawatir anak-anak kita anteng-anteng aja, nakalnya pas gede itu lebih parah Pak. Bocah tua nakal. Nah, itulah sisi poin tadi untuk buka permainan dengan cara apa? Husnuzon dulu, terima dulu. Ya. Boleh, udah habis waktunya. Siang nih Pak. Mohon maafnya Pak. Ya. Panitia kan menyediakan sarapan. Iya, baik, siap. Mungkin kita bisa sambil sarapan, mungkin bisa ada tanya. Boleh ya Pak ya. Nah, itu saya mohon izin, saya belum bisa ikut makan dulu. Jadi di sini pesantren mau ada bagi-bagi acara, bagi-bagi sayur gitu ya buat tetangga-tetangga. Kita jadi panitianya. Jadi bagi juga anak saya ini sekarang sendirian, istri lagi ngaji gitu. Jadi mohon izin juga, nanti setelah ini saya langsung pamit. Di kesempatan selanjutnya insya Allah kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya Pak ya. Harusnya tadi materinya dikit aja ya, kita ngobrol lebih banyak ya. Lebih. Baik, itu saja mungkin sampaikan, semoga ada manfaatnya. Gitu ya. Dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bisa buka permennya gitu ya, dan berikan manisnya dari halawatul iman, manisnya keimanan. Tetap dengan hamdalah bil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.